Selama puluhan tahun, ada satu kenyataan pahit yang jarang benar-benar disadari oleh banyak orang di Indonesia. Negara ini dikenal sebagai negeri yang kaya, wilayahnya luas, lautnya membentang dari barat ke timur, sumber dayanya melimpah, dan kapasitas produksinya besar. Namun di balik semua itu, ada satu ironi besar yang selama ini diterima begitu saja. Ketika barang-barang Indonesia hendak menembus pasar dunia, jalannya justru harus memutar. Produk hasil bumi, barang industri, hingga komoditas strategis dari berbagai daerah di Indonesia seringkali tidak bisa langsung berlayar menuju negara tujuan. Hampir semuanya harus singgah terlebih dahulu di pelabuhan negara tetangga, Singapura. Dari sanalah barang-barang Indonesia baru diteruskan ke Eropa, Amerika, atau Asia Timur. Akibatnya, waktu pengiriman menjadi lebih lama, biaya logistik membengkak, dan keuntungan besar dari jasa distribusi justru dinikmati oleh pihak lain. Indonesia seolah menjadi raksasa yang berdiri di atas tanahnya sendiri, tetapi jalur keluar masuk barangnya dikuasai oleh orang lain. Situasi ini sudah berlangsung sangat lama, hingga akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal. Banyak yang berpikir bahwa memang begitulah aturan main perdagangan global. Singapura disebut lebih efisien, lebih modern, lebih siap, sehingga wajar jika menjadi pusat transit. Narasi itu terus diulang, diajarkan, dan diterima tanpa banyak pertanyaan. Padahal jika dilihat lebih dalam, kondisi ini sebenarnya menyimpan ketimpangan struktural yang serius. Indonesia bukan tidak punya pelabuhan, bukan tidak punya laut, dan bukan tidak punya volume perdagangan. Masalahnya terletak pada posisi Indonesia yang terlalu lama ditempatkan sebagai pemasok, bukan pengendali jalur. Barang milik kita diproduksi di tanah kita, tetapi rutenya bukan kita yang menentukan. Nilai ekonomi dari perdagangan besar Indonesia pun bocor sedikit demi sedikit melalui biaya transit, penyimpanan, dan jasa logistik yang nilainya sangat besar jika dikalkulasikan secara nasional. Selama ini kekuatan Singapura sering disalahpahami. Banyak orang mengira Singapura kuat karena sumber daya alam atau wilayahnya. Padahal kenyataannya, kekuatan utama Singapura justru terletak pada kemampuannya menguasai distribusi. Singapura tumbuh menjadi raksasa logistik karena berhasil memposisikan diri sebagai titik kumpul paling efisien bagi perdagangan regional. Ketika negara-negara seperti Indonesia mengekspor dalam volume besar tetapi terpecah-pecah, Singapura hadir dengan pelabuhan yang terintegrasi, cepat, dan terhubung langsung ke jaringan global. Dari sinilah dominasi itu terbentuk, bukan karena Singapura memiliki barang, melainkan karena mereka mengendalikan jalur barang milik negara lain. Indonesia dengan segala potensinya justru terlalu lama berada di posisi feeder. Barang dikirim ke Singapura, dikonsolidasi, lalu diteruskan ke negara tujuan. Setiap kali sebuah kontainer singgah, ada biaya tambahan. Ada biaya handling, penyimpanan, administrasi, dan tentu saja waktu yang terbuang. Dalam skala kecil, biaya ini mungkin tidak terasa. Namun dalam volume ekspor nasional yang mencapai jutaan kontainer, nilainya menjadi sangat besar. Inilah yang disebut sebagai kebocoran nilai tambah. Keuntungan ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati di dalam negeri justru mengalir keluar secara perlahan, konsisten, dan hampir tidak terlihat. Namun situasi yang selama ini terasa seperti takdir itu mulai berubah. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak, sekaligus membangkitkan rasa bangga. Untuk pertama kalinya, Indonesia resmi membuka jalur ekspor langsung ke Tiongkok tanpa harus transit melalui Singapura. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya membawa makna strategis yang sangat besar. Jalur pelayaran dari Kuala Tanjung di Sumatera Utara langsung menuju pelabuhan Ningbo di Tiongkok bukan hanya soal mempersingkat rute. Ini adalah simbol perubahan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perantara untuk menghubungkan dirinya dengan pasar dunia. Ketika kapal dari Kuala Tanjung berlayar langsung menuju Ningbo, yang berubah bukan hanya arah pelayaran, tetapi posisi tawar Indonesia. Rantai pasok menjadi lebih pendek, barang dari sentra produksi bisa langsung menuju pasar tujuan tanpa harus memutar. Biaya logistik turun karena tidak ada lagi biaya transit yang selama ini menjadi beban tersembunyi. Waktu pengiriman menjadi lebih cepat, dan dalam perdagangan global, kecepatan adalah segalanya. Semakin cepat barang sampai, semakin besar peluang untuk bersaing dengan produk dari negara lain. Semua ini membuat produk Indonesia menjadi lebih kompetitif,
bukan karena disubsidi atau diproteksi, tetapi karena sistemnya menjadi lebih efisien. Langkah besar ini tentu tidak berdiri sendiri. Dukungan dari mitra dagang utama menjadi faktor penting, dan dalam hal ini, Tiongkok memberikan sinyal yang sangat kuat. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap jalur ekspor langsung ini. Bahkan Presiden Xi Jinping sendiri menegaskan bahwa jalur tersebut bukan sekedar urusan teknis perdagangan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat hubungan bilateral. Dukungan yang datang dari level tertinggi pemerintahan Tiongkok menunjukkan bahwa inisiatif ini dipandang serius dan bersifat jangka panjang. Ini bukan proyek uji coba atau langkah simbolik, melainkan keputusan strategis yang dirancang untuk mengubah pola hubungan ekonomi kedua negara. Lebih jauh lagi, jalur ekspor langsung ini hanyalah satu bagian dari kerjasama yang jauh lebih luas. Indonesia dan Tiongkok juga menyiapkan proyek-proyek besar untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satunya adalah pembangunan proyek petrokimia raksasa di Kalimantan Utara. Proyek ini memiliki makna yang sangat penting karena menyentuh inti persoalan ekonomi Indonesia, yaitu ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Selama ini, Indonesia sering menjual sumber daya alam dalam bentuk mentah dengan harga relatif murah, lalu mengimpor kembali produk olahan dengan harga yang jauh lebih mahal. Pola ini membuat Indonesia bekerja keras di hulu, tetapi menikmati keuntungan yang kecil. Dengan adanya industri petrokimia di dalam negeri, bahan mentah bisa diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Ini berarti pendapatan negara meningkat, industri nasional semakin kuat, dan lapangan kerja tercipta dalam jumlah besar. Bukan hanya lapangan kerja kasar, tetapi juga pekerjaan berbasis teknologi dan keahlian. Industri semacam ini menjadi fondasi bagi transformasi ekonomi jangka panjang, dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi berbasis industri dan nilai tambah. Kerjasama Indonesia dan Tiongkok juga merambah sektor pertanian, khususnya melalui pengembangan proyek pertanian di Kalimantan Tengah. Proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka akses pasar global bagi hasil pertanian Indonesia. Dengan dukungan teknologi modern, produktivitas pertanian diharapkan meningkat secara signifikan. Bagi para petani, ini bukan sekedar proyek besar di atas kertas, melainkan peluang nyata untuk naik kelas. Akses terhadap teknologi, pasar internasional, dan sistem distribusi yang lebih efisien dapat mengubah wajah pertanian Indonesia dari sektor tradisional menjadi kekuatan ekonomi modern. Jika semua langkah ini ditarik ke dalam gambaran yang lebih besar, maka terlihat satu visi yang jelas. Indonesia tidak ingin lagi menjadi pemain pinggiran dalam rantai perdagangan global. Dengan membuka jalur ekspor langsung, membangun industri pengolahan, mengembangkan pertanian modern, dan memperkuat kerjasama strategis, Indonesia sedang menyusun fondasi kemandirian ekonomi. Fondasi ini tidak dibangun untuk 1 atau 2 tahun, melainkan untuk jangka panjang, agar generasi mendatang tidak lagi terjebak dalam ketergantungan struktural yang sama. Tentu saja, langkah sebesar ini tidak lepas dari tantangan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah jalur ekspor langsung ini benar-benar mampu mengurangi ketergantungan Indonesia pada Singapura secara signifikan? Apakah infrastruktur pelabuhan dan sistem logistik nasional sudah cukup siap untuk menopang volume perdagangan yang besar secara konsisten? Bagaimana dengan tekanan geopolitik dan persaingan global yang semakin ketat? Semua pertanyaan ini valid dan tidak bisa dijawab secara instan. Dibutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta keberanian politik untuk memastikan bahwa langkah ini tidak berhenti di tengah jalan. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal, Indonesia telah menunjukkan keberanian itu. Keberanian untuk berhenti bergantung, keberanian untuk mengoreksi posisi yang selama ini merugikan. Indonesia tidak sedang menyerang siapapun dan tidak sedang menciptakan konflik. Yang dilakukan adalah langkah korektif, mengambil kembali kendali atas jalur distribusi barang milik sendiri. Ketika sebuah negara sebesar Indonesia mulai mengendalikan jalur keluarnya sendiri, maka dominasi lama akan tergerus secara alami, bukan karena dijatuhkan, tetapi karena tidak lagi dibutuhkan. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh Indonesia dan Singapura. Jika Indonesia konsisten memperkuat jalur langsung dan mengintegrasikan pelabuhan-pelabuhan utamanya, maka peta logistik Asia Tenggara akan ikut bergeser. Negara-negara lain akan mulai melihat bahwa Singapura bukan lagi satu-satunya pintu menuju pasar global. Singapura akan tetap penting, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya simpul yang menentukan. Inilah efek domino dari kemandirian ekonomi.
Perubahan yang terjadi bukan melalui konfrontasi, melainkan melalui pembangunan kapasitas sendiri. Pada akhirnya, jalur ekspor langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo bukan sekedar tentang kapal dan pelabuhan. Ini adalah simbol perubahan posisi Indonesia dalam perdagangan dunia, dari negara yang terlalu lama berada di pinggir menuju negara yang berani menentukan arah sendiri. Jika strategi ini dijalankan dengan konsisten dan didukung oleh pembangunan industri dan pertanian yang kuat, maka sejarah mungkin akan mencatat momen ini sebagai titik balik. Momen ketika Indonesia berhenti menjadi penonton dalam arus globalisasi dan mulai tampil sebagai aktor utama yang berani mengubah arah peta perdagangan internasional.